Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohifa dari Prodi PGMI 4A, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Menganti Gresik. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Sejarah pendidikan Islam. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia tidak terlepas dari kajian sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ini karena awal munculnya pendidikan Islam di Indonesia terwujud dengan adanya praktek penyebaran agama Islam itu sendiri. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia disebabkan dua faktor yang cukup dominan. Yang pertama, letak geografis Indonesia yang berada di persimpangan jalan internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok. Yang kedua, kesuburan tanah yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa lain, misalnya rempah-rempah. Masuknya Islam ke Indonesia. Pendidikan Islam diawali dengan masuknya Islam ke Indonesia pada abad 7 Masehi atau 1 Hijriah yang disebarkan oleh pedagang dan mubalik dari Arab di pantai barat Pulau Sumatera, tepatnya di daerah Baros. Interaksi penyebaran Islam kepada penduduk lokal melalui kontak jual beli, perkawinan, dan dakwah baik secara individu maupun kolektif. Dari situlah semacam pendidikan Islam berjalan meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana, tanpa terikat oleh formalitas waktu dan tempat tertentu. Materi pelajarannya yang pertama adalah kalimat syahadat, sebab barang siapa yang telah bersyahadat berarti sudah masuk Islam. Kemudian secara lambat laun dikembangkan pada materi rukun iman, rukun Islam, terus berlanjut pada cara melaksanakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Periodisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Periodisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, fase pengembangan dengan melalui proses adaptasi. Yang kedua, fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam atau proses politik. Yang ketiga, fase kedatangan orang barat atau zaman penjajahan Belanda. Yang keempat, fase penjajahan Jepang. Yang kelima, fase Indonesia merdeka. Yang keenam, fase pembangunan atau zaman Orde Baru. Fase pengembangan dengan proses adaptasi. Pada fase pertama, yakni masa pengembangan dengan proses adaptasi, pendidikan Islam terus berkembang. Pendidikan Islam pada fase ini ditandai dengan terbentuknya sistem langgar atau surau sebagai pusat studi keislaman dengan dipandu oleh juru dakwah yang biasanya dikenal dengan sebutan mudin. Pengajian Al-Quran dibedakan menjadi 2 tingkatan. Yang pertama, tingkat rendah atau pemula dengan materi pembelajaran pengenalan huruf dan bacaan Al-Quran pada malam dan pagi hari sesudah sholat subuh. Yang kedua, tingkat atas, yaitu dengan penambahan beberapa pembelajaran seperti pelajaran lagu, qasidah, barzanji, dan tajwid. Metode yang digunakan ialah dengan cara sorogan dan halaqah. Fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Pada fase kedua atau munculnya kerajaan Islam, potret pendidikan di Indonesia mulai mengalami kemajuan karena pada fase ini pendidikan Islam mendapat dukungan yang penuh dari kerajaan. Adapun kerajaan-kerajaan Islam antara lain, yang pertama, Kerajaan Samudra di Aceh, berdiri pada abad 10 Masehi dengan rajanya yang pertama yaitu Al-Malik Ibrahim bin Mahdum. Yang kedua, Kerajaan Perlak di Aceh. Raja yang pertama adalah Sultan Alauddin yang berdiri pada abad ke-12 Masehi. Adapun sistem pendidikan Islam pada fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam ini sebagai berikut.
Yang pertama, materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariat ialah fikih mazhab Syafi'i. Yang kedua, sistem pendidikannya secara informal berupa majelis taklim dan halaqah. Yang ketiga, tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh ulama. Yang keempat, biaya pendidikan bersumber dari negara. Fase kedatangan orang Barat atau zaman penjajahan Belanda. Kondisi pendidikan Islam di Indonesia pada saat Belanda datang mengalami banyak kendala, sehingga mengalami kemunduran yang luar biasa. Pondok pesantren, masjid, musola dianggap tidak membantu Belanda. Pesantren dianggap tidak berguna dan rendah, sehingga disebut sekolah desa. Adapun kendala-kendala pendidikan Islam pada fase ini yaitu yang pertama, pada tahun 1882 Masehi, pemerintah Belanda membentuk satu badan khusus yang diberi nama Presteraden yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam pribumi. Yang kedua, pada tahun 1905, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang isinya orang yang memberikan pengajian harus minta izin lebih dahulu. Yang ketiga, pada tahun 1925, Belanda mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi bahwa tidak semua orang atau kiai boleh memberikan pelajaran mengaji. Yang keempat, pada tahun 1932 muncul lagi peraturan yang akan memberatkan dan menutup madrasah atau sekolah yang tidak punya izin atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah. Fase penjajahan Jepang. Pada fase penjajahan Jepang, pendidikan Islam di Indonesia mengalami sedikit kebaikan dibanding pada zaman Belanda. Walaupun secara umum terbengkalai karena murid-murid sekolah hanya disuruh gerak badan, baris berbaris, bekerja bakti, bernyanyi, dan lain sebagainya. Dalam rangka mencari simpati dan dukungan rakyat Indonesia, Jepang memberi beberapa kebaikan terhadap pendidikan Islam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pondok pesantren yang besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang. Yang kedua, sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama. Yang ketiga, memberikan izin pendirian sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, Kahjar Muzakir, dan Bung Hatta. Fase Indonesia Merdeka. Pada awal masa ini, kondisi Indonesia masih belum stabil. Akan tetapi, perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam cukup besar. Pendidikan agama saat itu secara formil institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan agama Islam secara umum diatur pada bulan Desember 1946 melalui surat keputusan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang menerapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas 4 sampai kelas 6 SR atau sekolah rakyat. Fase pembangunan atau zaman Orde Baru. Pada fase ini, kehidupan sosial, agama, dan politik di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup baik. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam yang semakin mantap. Pemerintah Orde Baru bertekad sepenuhnya untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan melaksanakannya secara murni. Pemerintah dan rakyat akan membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, yakni membangun bidang jasmani dan rohani. Pendidikan agama makin memperoleh tempat yang kokoh dalam struktur organisasi pemerintahan dan masyarakat. Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN pada tahun 1973 sampai 1978 dan 1983
selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri maupun swasta di semua jenjang pendidikan.